Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang hal-hal yang menyebabkan atau oleh Hadratus Syekh diistilahkan dengan keyakinan-keyakinan yang menyebabkan kekufuran secara ijma. Di mana dari bulan kemarin sudah ada beberapa hal yang sudah diijmakan oleh para ulama bahwa hal tersebut termasuk bagian dari kekufuran. Ini sekarang kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Au annahu mutawallidun min syai'in, atau orang yang beriktikad atau berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mutawallidun min syai'in, yaitu lahir atau dicipta oleh sesuatu yang lain. Jadi beriktikad, ada keyakinan bahwa Allah itu termasuk zat sebeda penciptanya, atau ada pihak lain yang ikut serta di dalam menjadikan Allah sebagai Tuhan. Jadi yang berbeda dari pihak lain, saya juga punya jasa setidaknya kanggo menjadikan Allah itu Tuhan. Berarti hal tersebut termasuk bagian dari hal yang sangat tidak bisa ditoleransi, dan hal tersebut termasuk bagian dari kekufuran. Aukainun anhu, atau Allah dianggap beda dari sesuatu itu yang lain, Maka Nabi kita belajar misalkan di Kifayatul Awam atau Kifayatul Awam disebut dengan istilah ad-daur wa tasalsul. Ad-daur wa tasalsul esenggana pangeran bersenyipta, dan begitu seterusnya, maka terjadilah daur. Artinya saya temu kocok namus, saya kemana pangeran saya sombuna. Mungkin pangeran diberi nyipta, senyipta kemudian beda senyipta oleh dan seterusnya, maka lahirlah yang disebut dengan istilah ad-daur dan juga tasalsul, berantai-rantai. Sesegana saya temu kocok bunggelan. Maka keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu adalah qaimun bidzatihi ta'ala, yaitu berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terikat atau terkait dengan hal-hal yang lain di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Au anna ma'hu fil azali syai'an qadiman ghairahu, atau beranggapan bahwa sesungguhnya abad Gusti Allah di dalam azal ada sesuatu yang qadim selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beranggapan bahwa di dalam azal itu ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut juga berakibat terhadap bahayanya keyakinan kita dan juga keimanan kita. Jadi termasuk hal sangat tidak dibenarkan. Au inna thamma sali'an lil alam siwahu, atau sesungguhnya di sana ada yang sani, yang membuat, yang menciptakan alam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beranggapan bahwa terciptanya alam semesta ini ada pihak lain yang ikut dan campur tangan di dalamnya, maka berarti hal tersebut termasuk hal-hal yang sangat tidak dibenarkan dan menyebabkan hal tersebut sebagai kekufuran di dalam segi akidah. Maka kita harus SKP di dalam hal ini ya. Jadi Allah itu tidak pacet betul-betul qaimun binafsihi,
Artinya apa yang dikehendaki bagi kasokan di Gusti Allah itu tidak bisa diintervensi atau ada pihak lain yang bisa ikut campur di dalamnya. Adapun kasokan Gusti Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam Allah menciptakan alam semesta dan juga makhluknya dengan serba berbeda. Berarti mun kita apikir ke sana bahwa Allah ngasokani kita berbeda-beda baik dari segi agama, ras, suku, dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa berkesimpulan bahwa perbedaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia juga mesti andi pikiran bahwa cet ngakani kebersihan kasukan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai khalifatullah fil ardi, ya bukan khalifah versi mereka. Khalifah sesuai dengan ayat Al-Quran ini ja'ilun fil ardi khalifah, bukan khilafah versi mereka. Maka hanya tugasnya berikhtiar dan berupaya dan berusaha saja. Setelah itu nanti seterusnya dikembalikan dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya pada rumah memang seperti itu. Kasukan Allah menciptakan kita walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Jadi perbedaan yang terjadi baik dari segi agama dan yang lainnya memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa diintervensi siapa-siapa. Au mudabbiran wiu, atau beranggapan, berintikad bahwa beda yang bisa mengatur selain Allah. Jadi alam di dalam keberadaan alam semesta ini beda pihak lain sebisa ngatur misalkan, ya maka ini termasuk hal yang sangat berbahaya di dalam akidah. Karena misalkan kita andi keyakinan dan iktikad bahwa akan di sebuah hadis disebutkan bahwa seandainya seluruh umat manusia sebenarnya dalam dunia mau mata serta orang atau mata serta orang tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah tetap kehendak Allah Subhanahu wa taala kagum mau di seseorang itu. Misalkan orang yang sealam dunia berusaha serta orangnya mati anak misalnya, tapi ternyata kehendak orang yang sebenarnya di alam dunia itu tak sesuai dengan kehendak Allah, maka tetap kehendak Allah Subhanahu wa taala yang akan berjalan, yang akan berlaku. Itu kan kemudian di hadis itu, hadis arba'in itu dijelaskan, seandainya bodoh orang alam dunia mati anak setengah orang, tapi Allah tetap berkehendak bahwa orang tersebut pakunudi, ya pakunudi terjadi, maka semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada mudabbir ghairuh, tidak ada orang yang bisa mengatur alam semesta ini selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bada orang yang sana, iya muta, jadi nakar tak mate, meski tak apa mati yang mengira nanti orang tak direstarikan, tak mate, ya. Maka ketika orang itu tak kenceng keanggi Allah cara, itu berarti sudah cetek kasokannya biar mati. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pandangan semuanya itu saya terjadi Allah kesokannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atau kesokannya atau mungkin dengan cara yang lain. Apakah dengan cara yang lain? Misalkan beda setengah orang jika kelakuan naik lagu dia tadi bung sebelah sekali tak mati nama dia pun atau ke sebelah sekali kalau pernah ajar kita bahkan asli beri orang yang kan kau udah mulakan urusan ajal nih kau urusan lagu kau udah lambak mati kau udah sebelah sekali lagu di pestari gitu. Anaknya.
Fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin, maka satajana hal saya sebutkan itu termasuk bagian dari kekufuran dengan berdasarkan ijma'ul muslimin, ijma' seluruh orang Islam, bukan hanya ijma'nya para mazhab sempak. Seluruhnya umat Islam sudah bersepakat bahwa hal-hal yang tadi disebutkan ini termasuk bagian dari kekufuran. Maka kita epakon mastete. Jadi ini yang berkaitan dengan akidah. Jadi untuk urusan akidah tidak ada toleransi. Kalau memang urusan akidah ya kufur, ya kita tetap beranggapan bahwa hal tersebut kufur. Walaupun mungkin di kita NU sangat luar biasa terobosannya menganggap bahwa non-muslim yang ada di Indonesia itu sudah tidak pantas lagi disebut dengan kafir, tapi cukup saja sebagai non-muslim. Bahkan yang terbaru di dalam fikih hadharah disebutkan sebagai al-muwatin, yaitu sebagai warga negara saja. Jadi sama, hak dan kewajibannya sama sebagai warga negara. Dolen nasi gila ya sih. Dolen nasi hadir ke fikul hadharah wal muwatanah ya. Jadi misalkan mungkin karena status non muslim sebagai Indonesia memang sudah hak dan kewajibannya sama seperti kita. Beda dengan yang timin santri-santri sibuk kona, kelak juga dibahas. Mungkin yang beranggapan bahwa Mbak meninggal pola sebenarnya kan Cina juhing, gembing. Jadi mungkin Mbak itu banyak santri beranggapan bahwa ngalak hartanya itu oleh karena orang Cina. Jadi sekarang hak dan kewajibannya ya memang sama karena statusnya kita di Indonesia ini memang bukan Darul Islam murni, tidak bisa. Bukan Darul Harbi. Karena menabi dari segi pemahaman dari ulama-ulama atau dari fikih-fikih klasik bahwa sebenarnya yang kita temukan hanyalah Darul Islam atau Darul Harbi, yaitu negara Islam dan seterusnya. Kalau di Indonesia ya bukan Darul Islam, bukan Darul Harbi, bukan negara Islam dan bukan negara sekuler. Mana di Jabul Gusdur Indonesia ini memang negara yang bukan. Kan negara yang bukan negara Islam, bukan sekuler. Maka negaranya memang negara yang bukan. Antik betul. Negara antik. Lalu kemudian misalkan satu saat nanti ada non muslim sepacet ingin menjadi calon baik bupati, gubernur atau presiden misalkan, ya memang ya mau bagaimana ya boleh dong, memang harus diperbolehkan. Misalkan mau mencalonkan diri, masalahnya gimana masalahnya? Ya masalahnya sepele main di kiri di bilang. Yang penting kita juga sama memberikan hak, misalkan ya tidak boleh dicegah karena memang nikah. Ya pun umat Islam memang tidak suka, jangan dipilih saja. Jangan dipilih. Nah, ini kan termasuk bagian dari termasuk di dalam kaitannya kita mungkin kan tepat bulan Natal dan Tahun Baru. Jadi bagaimana Indonesia pacet berupaya agar dalam pelaksanaan hari raya saudara-saudara kita non muslim ya berjalan juga damai, tentram. Kenapa? Karena kita memang dasarnya punya satu ikatan yang sangat luar biasa. Artinya kalau kita ditarik ke atas, kita dengan mereka aslinya satu kakak. Satu kakak, pada kuotona lagi ada di Siti Hawa. Jadi aslinya kita satu kakak memang.
Nikah itu. Ya. Kemudian kalau mau ditarik urusan wataniyah, sangat menarik ketika misalkan kenapa baginda Kanjeng Rasul Muhammad SAW di dalam membangun negara yang namanya Madinah. Kemudian yang menarik, Kanjeng Nabi waktu itu dasarnya berdasarkan wasiqah Madaniyah atau yang biasa disebut dengan piagam Madinah, wasiqah Madaniyah, piagam Madinah. Artinya tidak menempatkan Al-Quran dan Hadis sebagai dasarnya, tapi berdasarkan piagam Madinah. Dan ini sangat menarik karena memang bagaimana Rasulullah SAW bangun kota Madinah sebagai ibu kota yang sangat maju dan luar biasa dengan kemajemukannya dan juga dengan keragamannya. Maka di dalam masalah akidah, karena harus hijib karena dalam masalah akidah tetap kita beranggapan yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini ini termasuk kekafiran seperti apa yang kita bahas di dalam kitab ini. Tapi di dalam masalah muasyarah zahiriyah itu kita harus punya karena kita dasar negara kita memang negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama walaupun kita dengan saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita. Dan itu sangat penting kita pahami, lebih-lebih agak timangke mungkin banyak di luaran sana juga yang mengkritik Banser dan juga gereja, mungkin masih banyak, tapi tidak akan di tahun-tahun saya tawongkor ya mbak, ada masih ya tergantung nanti bagaimana mendefinisikan tujuan dari penjagaan tersebut. Jadi kenapa mendefinisikan menjaga, misalkan menjaga gereja dalam artian yang bahwa Banser itu menjaga tempat ibadah non muslim yang lain dan sekaligus menghormati keyakinannya atau tempat ibadahnya, mungkin nggak tahu lah. Tapi yang dimaksud hanyalah untuk menjaga keamanannya, karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia agar aman. Jadi siapapun itu melakukan aktivitas apapun, kita harus menjaga keamanan dan ketertiban dan juga keamanannya, maka insya Allah tidak akan menjadi masalah. Maka tergantung bagaimana cara melihat dan memandang, misalkan teman-teman Banser menjaga gereja. Tapi sebelum tadi ini nggak usah karena memang beda memang. Jadi kita berada di Madura misalkan, artinya tingkat keamanannya memang ya dinilai sangat kondusif, misalkan tidak perlu misalkan melibatkan manusia, tidak usah. Tapi di daerah-daerah lain yang memang mungkin ada ancaman-ancaman dari keamanan, ketertiban, kamtipnasnya memang sangat rawan misalkan, ya mungkin bisa di tempat-tempat lain tapi jaga besar misalkan. Jadi kan itu juga penting karena kita agar betul-betul menjadi muslim yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Jadi bagaimana? Karena di dalam berilmu, itu memang tujuannya kita menjadi seorang muslim yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik. Karena apapun alasannya, ketertiban dan keamanan negara harus tetap kita jaga secara bersama-sama. Sekali itu mungkin lagi saya toraki musyawarah atas kejadian, mungkin keterlambatannya juga karena kantor ternyata tak rese itu mendengi muraji terus. Jadi makanya kita tanya mana mengkantor pas tak rese gula tak mangkat irisa kasih kepada nekat jadi ya. Jadi sekali lagi jangan semua berlambat.
Moga-moga tetap di dalam perjuangan seiring dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dan juga semoga para muassis nanti di akhirat tetap mengakui kita sebagai santri-santrinya. Saya sarang sarang kanggo nuju dak surga Allah, amin Allahumma amin. Saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.